Hai anak-anak ibu kelas 12 Mia dan juga kelas 12 Iis. Selamat pagi nak. Selamat bertemu kembali bersama ibu ya dalam pembelajaran kita matematika wajib hari ini. Nah, pertemuan kita yang pertama kemarin ya kita belajar tentang geometri ruang, yaitu menentukan kedudukan titik, garis dan juga bidang dalam bangun ruang. Nah, hari ini pada pertemuan kedua ini kita akan lanjut materi kita nak. Nah, saya harap pada pertemuan pertama kemarin kalian bisa memahami video pembelajaran yang sudah ibu kirimkan, supaya nanti pada pertemuan kedua ini ada videonya, nanti kamu semakin paham ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang jarak ya, menentukan jarak siapa ya, menentukan jarak saya dengan kalian misalnya. Nah, bukan itu, tetapi kita mau menentukan jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang. Nah, itulah yang kita akan bahas dalam video ini nanti. Silahkan kamu perhatikan dan silahkan kamu simak baik-baik. Oke, selama menyaksikan, kemudian jika ada kurang jelas atau ada yang mau bertanya, silahkan kamu silahkan kita diskusi ya. Silahkan kamu berikan pertanyaanmu di kolom komentar di Google Classroom kita. Oke nak, silahkan menyaksikan videonya. Oke, kita lanjut ya nak. Pembahasan materi kita hari ini yaitu materi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Oke, yang pertama dulu kita harus pelajari memahami konsepnya, konsep jarak titik ke titik itu bagaimana dalam geometri ruang ini. Konsep yang pertama untuk jarak titik ke titik itu, nah perhatikan, jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang ya, dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dengan titik B dengan ruas garis AB ya. Misalkan ini kan terhadap titik juga, jarak titik ke titik, berarti kita butuhkan dua titik. Kita buat titik A dulu ya, yang pertama, kemudian titik si B dalam bidang, kemudian kita hubungkan. Nah, ruas garis inilah dinamakan dengan jarak siapa? Jarak si AB, disimbolkan dengan D. Itulah konsep jarak ke titik. Nah, contoh ya, kita mau menentukan jarak titik ke titik dalam geometri ruang. Ini diberikan kepada kamu, kepada kita, kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk katanya 5 cm ya, rusuk 5 cm. Kalau ini 5 cm, ini 5 cm, ini juga pasti 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Pokoknya semua rusuknya 5 ya. Dengan satu penambahan titik P. Di mana itu? Titik P katanya ada di pertengahan rusuk CG. Coba lihat CG, ini adalah CG. Katanya pertengahan rusuknya berarti ada di sini. Ya, itulah dia titik si P-nya. Nah, pertanyaan yang pertama yang diberikan sama kita disuruh menentukan jarak titik A ke D. Mana titik A ke D? Ini titik A ke D. Berapa jaraknya? Itu gampang. A ke D ini kan merupakan rusuk. Nah, rusuk tadi katanya 5 cm. Berarti A ke D ini juga 5 cm. Ini dia penjelasannya. Nah, ada lagi satu pertanyaan lagi yang mau kita selesaikan. Ini dia. Kita disuruh hitung jarak titik A ke C. A ke C, mana A ke C? Kita hubungkan dulu garisnya. Iya, ini A ke C. Nah, coba perhatikan dulu segitiga A, B, C ya. Kemudian A ke B, B ke C, C ke A. Ini membentuk apa nak? Membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau demikian, kalau sudah ketemu segitiga siku-siku, kamu harus ingat rumus Pitagoras. Nah, kita mau mencari ini panjang si AC ini. Bagaimana caranya? Berarti si AC kuadrat itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini dia. Kita tinggal memasukkan angkanya. AB 5, BC juga 5, dikuadratkan. Kita cari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, akar 25 tambah 25, akar 50 sama dengan 5 akar 2. Nah, perhatikan, panjang si AC ini itu juga disebut dengan diagonal. Diagonal apa? Diagonal ruang. Nah, untuk menentukan rumus diagonal ruang itu gak usah capek-capek. Ingat aja, diagonal ruang itu adalah R dikali, atau rusuk ya, R dikali akar 2. R dikali akar 2. Nah, kalau misalnya rusuknya 7, berarti di sini nanti 7 akar 2 gitu. Jangan lupa itu ya. Oke, kita lanjut. Kita disuruh lagi, masih dalam kubus yang sama ya, kita disuruh lagi mencari titik
mencari jarak titik si C ke E. C ke E. Nah, ini sudah disebut diagonal ruang. Ya, diagonal ruang bukan bidang lagi. Jarak titik C ke E itu sama ya, ini ya, diagonal ruang CE. Nah, perhatikan lagi. Bagaimana cara menghitung panjang C ke E ini? Caranya, tarik dulu garis A ke C. Kemudian perhatikan titik A, C, E. Ya, kalau kita hubungkan ini garis, ini sudah membentuk segitiga siku-siku juga. Ya, karena ini sudah di sini siku-siku, depan siku-siku itu adalah sisi miring. Ingat lagi rumus Pitagoras. Berarti yang ditanya tadi kan si ini, si CE. Berarti sisi miring juga. Berarti dia itu akar AC kuadrat ditambah akar AE kuadrat. Itu rumus Pitagorasnya. Nah, AC kuadrat tadi kan sudah dapat. Panjang AC kan sudah dapat tadi yang pertama itu 5 akar 2. Nah, panjang si AE sudah tahu kita, sudah rusuk kan si AE berarti 5. Kita tinggal masukkan ke sini. Ya, AC kuadrat 5 akar 2 kuadrat ditambah AE kuadrat, AE-nya 5 berarti sini 5 kuadrat. Kita hitung ya, ini 50 karena 5 kuadrat 25 dikali akar 2 di kuadrat sama dengan 2, berarti 25 dikali 2 itu 50 ditambah 5 kuadrat 25. Nah, hitung-hitung pasti sudah mahir lah nak ya, bisa kamu selesaikan. Nah, hasilnya akar 75 itu sama dengan 5 akar 3 cm gitu dia. Apalagi yang disuruh kita cari di sini? Kita lihat. Hitunglah jarak titik A ke P. Aduh, jarak titik A ke P mana A? Ini A. Ini P. Nah, kita tarik dulu garisnya. Tuh dia. Kemudian, nah lihat di sini. Ya, lihat gambarmu ini. A ke P, P ke C, C ke A. Kira-kira di mana kita buat siku-sikunya? Apakah di A? Kalau siku-sikunya ada di A, di mana kira-kira sisi miring? Nah, lihat dulu di mana sisi miringnya. Otomatis nanti sisi miringnya si AP kan. Berarti siku-sikunya ada di C. Ini dia C. Nah, ingat lagi rumus Pitagoras. Berarti rumus Pitagoras ini tadi sudah diketahui, ini juga sudah diketahui. Dari mana tahu? Ini kan rusuknya 5, kan setengah nih. P ke C itu kan setengah dari si GC. GC kan 5, berarti PC-nya itu 5 per 2 gitu. Nah, berarti rumusnya AP sama dengan akar AC kuadrat ditambah PC kuadrat. Nah, AC kuadrat tadi 5 akar 2. PC kuadrat itu 5 per 2 kuadrat. Kita masukkan. Nah, kemudian kamu hitunglah ini. Ya, kalau hitung-hitungan sudah bisa itu ya. Hasilnya 15 per 2 cm. Berarti panjang A ke P itu adalah 15 per 2 cm. Nah, kalau hitung-hitungan gini gak usah ibu ajarin, kamu sudah mahir. Yang penting adalah konsepnya kamu pahami gitu. Kamu ketemu apa yang mau dicari gitu. Oke, kita lanjutkan nak. Kita lanjutkan titik ke garis. Karena tadi titik ke titik, sekarang titik ke garis. Pahami konsepnya. Ya, konsepnya begini. Nah, apabila titik P dan garis G termuat dalam satu bidang yang sama, berarti ada titik, ada garis G juga dalam satu bidang yang sama. Kita lihat ini. Nah, kalau begini bagaimana ceritanya? Nah, pertama-tama ya, ini dia sebentar. Pertama-tama gambar garis H yang melalui P dan tegak lurus garis G. Ya, kita gambar garis H. Ini garis H melalui garis P. Berarti kalau melalui garis P ya dari sini kasih garis putus-putus dan tegak lurus garis G, tegak lurus dari sini. Seakan-akan menembus, inilah disebut dengan garis H. Nah, misalkan G dan H berpotongan di R ya. G dan H berpotongan di R, maka R merupakan proyeksi titik P di garis G. Ya, paham ya? Yang kedua, PR adalah jarak antara garis G. PR adalah jarak antara garis G dengan titik P. Ya, itu jaraknya. Oke, selanjutnya kalau garis G itu termuat di bidang alfa ya, sedangkan titik P di luar alfa. Ini bidang alfa disebut ya. Katanya garisnya di dalam bidang, kemudian titiknya di luar bidang. Berarti kita buat di sini garis 1 sebut G. Kemudian titiknya kita buat di luar.
Oke. Nah, bagaimana ini cara menghubungkannya? Langkah pertama yang perlu kamu perlukan adalah ya, buat garis PQ yang tegak lurus bidang Q, bidang alfa. Buat garis PQ caranya. Nah, di sini kita buat Q, kemudian kita tarik garisnya. Nah, ini dia. Udah. Karena katanya Q itu kita letakkan di bidang Q, ini dia. Kemudian yang kedua, buatlah garis QR yang tegak lurus garis G. Buatlah garis QR, ini tadi dia, QR, garis QR yang tegak lurus garis G. Nah, ini kita buat oke. Ya, kita buat garis ini yang disebut garis R, tegak lurus, dia garis G, menembus dia. Nah, ini disebut garis, perpotongannya disebut dengan R. Dah. Nah, kita tarik lagi garis P ke R. Inilah garis ini, garis P ke R inilah disebut dengan jarak antara G ke titik P. Gitu. PR adalah jarak titik P dengan garis G. Itu ya, paham kan? Oke. Kita lanjut dengan contoh. Ya. Belum contoh. Tadi kan titik ke garis, sekarang titik ke bidang. Konsepnya dulu ya, biar sekaligus ngerjakan soalnya kita nanti. Konsepnya, jika titik P terletak di luar bidang alfa, berarti titiknya berada di luar bidang. Kemudian titik P dan alfa ini dapat ditentukan sebagai berikut. Bagaimana menentukan titik jaraknya, jarak P dan alfa tadi ya, menentukan jaraknya. Yang pertama-tama gambar dulu bidangnya, kemudian letakkan titiknya. Permintaannya titiknya di luar bidang, berarti sembarang di sini. Oke. Lukis garis G. Udah letakkan sini P titiknya. Kemudian kita lukis garis G melalui titik P dan tegak lurus bidang alfa. Tegak lurus berarti kita buat garis G. Nah, ini dia. Kemudian kita tarik garis P ke G. Ini kita namai garis G. Kita oke, tegak lurus dia. Oke, menembus ke tegak lurus bidang alfa, seakan-akan menembus di ke bidang ya. Nah, ini kita sebut dengan garis G. Nah, kedua, misalkan G menembus Q di menembus alfa di Q, berarti ini adalah Q, menembus alfa di Q. Udah, maka PQ ini merupakan jarak ya. PQ ini merupakan jarak titik P dengan bidang alfa, Tadi permasalahan kan titik dengan bidang alfa, gitu. Oke, itulah konsepnya. Nah, pelajari lagi ya. Kita masuk ke contoh. Contoh masih dalam kubus yang sama, masih soal yang sama lagi ya, masih soal yang sama seperti contoh yang pertama tadi. Di kubus A, B, C, D, F, G, H ini kita disuruh menghitung jarak titik D. Jarak titik D ke garis BC. Mana titik D? Ini titik D ke garis BC. Kita tarik dulu garisnya. Garis BC nah ini. Oke. Kemudian jarak titik D ke garis BC itu sama dengan panjang rusuk DC, sama dengan 5 cm. Iya benar ya. Sesudah itu kita disuruh hitung jarak titik B ke garis EG. B ke garis EG. Mana garis EG? Nah, kita buat dulu garis DEG ini. Oke. Kita mau katanya disuruh menghitung garis jaraknya ini, jarak B ke sini. Kita tarik nanti garis. Oke, kita bentuk dulu. Tarik dulu itu, kita sebut ini, kita tarik dulu garis putus-putus H ke F, F ke H. Kita perpotongan ini kita namai dengan O, titik potongnya, titik tengahnya. Kemudian kita tarik garis B ke D ya, B ke D, B ke E maksudnya, B ke E garis putus-putus, kemudian B ke G ya, supaya bisa kita batasi dia. Oke, kita warnai. Oke, nah membentuk segitiga juga ya, membentuk segitiga. Katanya kan yang mau dicari kan titik P ke garis EG, berarti kita tarik garis lurus B ini sampai ke titik tengah si O, ini dia, kita tarik. Nah, akan membentuk segitiga siku-siku. Ini sudutnya siku-siku. Nah, perhatikan BEO. Perhatikan BO atau BOE, segitiga BOE ini kan segitiga siku-siku. Nah, ingat lagi rumus Pitagoras. Ya, berarti untuk mencari ini jaraknya ini berarti BO ini sama dengan ya, karena sisi tegak yang ditanya maka pengurangan yang terjadi. Jadi bukan penjumlah lagi, dikurangi dia. Karena sisi tegak yang ditanya berarti BE kuadrat dikurang
EO kuadrat ya. BE tadi sudah tahu berapa hasilnya? BE 5 akar 2 ya. BE 5 akar 2, kemudian EO itu 5 per 2 akar 2. Kenapa 5 per 2? Karena rusuknya tadi kan apa? Diagonal bidangnya tadi kan sama dengan ini. Ini tadi kita dapat 5 akar 2. Panjangnya ini kan sama dengan ini, sama-sama diagonal bidang mereka. Kalau di sini 5 akar 2, berarti sini juga 5 akar 2. Maka EO ini kan setengah dari si EG. Kalau EG tadi 5 akar 2, maka ini juga 5 akar 2 per 2 setengahnya. Maka ini sih 5 per 2 ya, 5 akar 2 per 2 gitu. Nah, hitung-hitungnya bisa kita selesaikan, bisa kamu selesaikan sendiri ya hitung-hitungannya. Dapatlah hasilnya si panjang jarak si B ke O itu adalah 5 per 2 akar 6. Gitu dia. Oke. Masih ada ke contohnya? Masih ada contohnya. Satu lagi. Ya. Jarak titik P ke garis BF. Nah, titik P nih. Nah, masih yang kubus yang sama ya. Titik P ke garis BF. Mana BF? Silahkan tandai BF. Ini BF. Ini BF. Coba kita tarik garis. Nah, ini. Tinggal menarik garis saja ke sini ya. Ada sini segitiga. Sudut siku-siku. Bagaimana caranya ini? Oke, kita lanjut pembahasannya. Oke, kita namailah dulu. Kita namai ini siki ya. Siki. Berarti P ke Q ini itu adalah jarak antara si P ya. Lihat ya. P siki ini ruas garisnya ini jarak antara si P dengan si BF, garis BF. Oke, itu garis bantu ya. Kita namai nama bantu. Lihat, jarak titik P ke garis BF, ke garis ini, ke garis BF sama dengan panjang ruas garis PQ. Mana PQ? Panjang ruas garis si PQ. PQ mana PQ? Ini PQ. Iya, sama dengan BC. Ya enggak? Iyalah, ini panjang ini sama dengan ini, sama dengan BC. Berarti kalau BC-nya 5, berarti PQ-nya juga 5 sama dengan 5 cm. Bisa paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, sudah terpecahkan dia tadi tuh. BF itu sama dengan 5. Hitung jarak titik P ke garis BD. Titik P ke garis BD. Ini BD. Kita tarik dulu garis BD, berarti diagonal bidang. Oke. Kemudian kita tarik garis si P ke garis BD tadi. Oke, kita buat dulu garis bantu ya. Kita buat garis bantu terhadap si B, kemudian terhadap si D. Oke. Nah, sekarang kita tarik garisnya. P ke boleh juga diagonal bidang supaya tahu kita ini kita namai dulu ya. Kita namai dia misalkan R. Oke, kita tarik sudah itu kita tarik P ke R. Nah, membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, ingat, lihat perhatikan PRD ya, sudah membentuk sudut membentuk segitiga siku-siku. Ingat lagi rumus Pythagoras. Yang ditanyakan P ke garis BD, yang ditanya ini dia. P ke garis BD. Ini berarti panjang PR. Berarti panjang PR itu akar dari si PD kuadrat ditambah si DR kuadrat. Kita lihat. Perhatikan ya, perhatikan. Atau itu juga bisa ini. Ya, perhatikan segitiga PRC. Oke, dan kata lain juga ini juga boleh karena ini belum ketahui. Ya, jadi kita nggak pakai ini, kita pakai ini aja ya. Perhatikan PRC ya. Kalau kita keluarkan gambar ini segitiga siku-siku juga, siku-siku di C dia ya, segitiga siku-siku di C. Oke, maka PR itu sama dengan RC kuadrat ditambah PC kuadrat. Iya, RC kuadrat tadi kan 5 akar 2 per 2 kan, setengah dari diagonal bidang. Kemudian PC juga itu, PC setengah dari rusuk, berarti 2,5 atau 5 per 2 ya. Atau kalau ini tadi kan 5 akar 2 per 2, kalau ini 5 per 2, 5 bagi 2 ya, setengah rusuknya gitu. Yang ditanya sisi miringnya. Oke, tinggal masukkan angka. Ini dia 5 per 2 akar 2 kuadrat ditambah 5 per 2 dikuadratkan.
Akar 25 per 2 tambah 25 per 4. Dapat hasil akhirnya 5 per 2 akar 3. Maka panjang rusuk, jarak titik si P ya. Jarak titik si P ke garis BD ya, ke garis BD ini kita wakilkan namanya dengan R itu 5 per 2 akar 3 cm. Gitu dia. Oke, demikianlah pembahasan hari ini ya nak ya. Kita beralih ke tugas kita. Demikianlah materi kita hari ini. Saya harap kamu sudah menyimaknya dengan baik-baik ya. Jika kurang paham masih boleh kamu ulang-ulang lagi videonya. Dan juga masih kalau kurang paham ya silahkanlah cari referensi yang lain atau datang ke sekolah jumpai ibu juga tidak masalah ya. Oke, setelah ini silahkan kamu kerjakan soalnya, tidak banyak soalnya, ada sekitar 2 saja ibu berikan, silahkan kamu kerjakan. Dan sesudah kamu kerjakan silahkan kirimkan ke classwork yang ada di Google Classroom kita ya, tepat pada waktunya. Oke nak, selamat pagi dan sampai ketemu pada pertemuan ketiga pada